Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ristu Wardana dengan NIM 220101300 akan membahas tentang section 10.4 yang dimana di sini adalah managing Linux host dan using system roles. Pelajaran yang akan kita dapatkan setelah mengikuti lab ini adalah yang pertama kita bisa menggunakan redhat.rel_system_roles.storage untuk mengcreate dan memformat dan persisten jumlah dari LVM volume dalam host terkelola. Yang kedua, kita bisa membuat user menggunakan sudo access. Yang ketiga, kita bisa mengkonfigurasi pengaturan jaringan dalam host terkelola dan mengkolek dan mengumpulkan fakta terkait Ansible jaringan. Yang keempat, kita bisa mengatur jadwal untuk cron job. Yang pertama di sini kita eksekusi perintah lab start untuk memulai praktikum kita kali ini. Nah, kita langsung ke langkah 1. Di sini kita disuruh untuk menginstal redhat.rel_system_roles dari redhat_rel_system_roles min1.19.3.tar.gz file ke dalam collection directory dalam project directory. Di langkah 1.1 kita di sini disuruh untuk berpindah ke cd review min cr3. Kita eksekusi perintahnya. Di langkah 1.2 kita di sini disuruh untuk menggunakan Ansible Galaxy, perintah Ansible Galaxy untuk menginstal redhat yang tadi, redhat.rel_system_roles collection. Soalnya kita di sini eksekusi perintah Ansible Galaxy collection install. Di sini kita bisa lihat installnya sudah sukses, ditandai dengan install successfully. Di langkah kedua kita di sini disuruh untuk membuat playbook dengan nama storage.yml yang akan menggunakan redhat.rel_system_roles.storage system yang digunakan untuk mengkonfigurasi logical volumes untuk mengelola host dalam grup web servers. Playbooknya juga harus memuat logical volumes yang ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama, membuat volume group dengan nama vg -web dalam direktori -dev -vdb storage device. Yang kedua, membuat logical volume dengan nama lv_content yang bersize 128 MB yang berformat dengan XVS file system dan memasukkannya ke dalam /var/www/html/content directory. Yang ketiga, membuat logical volume dengan nama lv_upload size-nya 256 MB yang dari vg_web volume group. Format ini juga menggunakan XVS file system dan akan dimasukkan ke var/www/html/upload directory. Sudah selesai, kita di sini ke langkah 2.1 yang dimana kita disuruh untuk membuat playbook dengan nama storage.yml. Kita eksekusi perintah vim spasi storage.yml. Kita langsung di sini di langkah 2.5 kita bisa salinkan complete playbooknya, isi dari playbooknya secara keseluruhan. Di langkah 2.6 kita disuruh untuk menjalankan playbook yang sudah kita buat tadi. Langsung kita eksekusi perintah Ansible Navigator run.
Kita tunggu sebentar. Nah, di sini udah selesai kita menjalankan. Kita lanjut ke langkah 3, di mana di sini kita disuruh untuk membuat playbook dengan nama dev-min-user.yaml yang akan membuat user developer di host terkelola di dalam web server inventory group. Ini harus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mengatur password untuk developer user menggunakan pwhash, variabel pwhash. Yang dimana file ini harus dienkripsi menggunakan Ansible Vault. Ansible Vault passwordnya harus berada dalam file fast-min-vault.yaml. Yang kedua, developer user harus menjadi bagian dari webdev group webdev. Yang ketiga, member dari webdev group itu harus bisa menjalankan perintah sudo tanpa harus menggunakan password. Kita juga harus membuat atau memodifikasi sudoers files di /etc/sudoers.d/webdev menggunakan Ansible built-in line if file modul. Langsung saja kita di sini ke langkah kita 3.1. Yang pertama, kita membuat playbook dengan nama dev-min-user.yaml. Kita eksekusi perintah vim dulu. Di sini kita bisa lihat di langkah 3.4 kita bisa menjalin keseluruhan dari playbooknya. Kita escape .2 wiki. Langkah keempat, kita di sini disuruh untuk menjalankan playbook yang kita udah buat tadi, yaitu dev-user.yaml. Di sini kita diminta untuk memasukkan password, ya, yang dimana password defaultnya adalah Red Hat. Nah, di sini kita sudah menjalankan yang playbook yang kita buat tadi. Nah, di sini udah sukses. Yang selanjutnya kita beralih ke langkah 4.2, yang dimana di sini kita disuruh untuk menggunakan SSH sebagai developer user dan login ke dalam server a.lab.example.com. Kita eksekusi perintah SSH developer server A. Yang di langkah 4.3 kita disuruh untuk mengubah root user dan mengkonfirmasi bahwa password dibutuhkan. Langsung kita eksekusi perintah sudo -i. Di langkah 4.4 kita disuruh logout dari server a.lab.example.com. Di sini kita bisa lihat koneksi ke server A sudah tertutup atau tidak terkoneksi lagi. Yang di langkah kelima kita disuruh untuk membuat playbook dengan nama network.yaml yang menggunakan redhat.rel_system_network sistem yang mengkonfigurasi Ethernet 1 jaringan Ethernet 1 interface di host terkelola dalam web server inventory group dengan IP 172.25.250.45/24. Yang pertama kita lanjut ke langkah 5.1, yang dimana kita disuruh membuat playbook dengan nama network.yaml. Playbook ini
uh, akan mentargetkan web servers group include menggunakan red hat.trail underscore system underscore roles. Kita langsung di sini eksekusi perintah vim dengan nama network.yml. Di langkah 5.2 kita di sini disuruh untuk mereview konfigurasi IP dalam file readme.md dan tentukan variabel mana yang diperlukan untuk konfigurasi jaringan Ethernet 1 dengan IP yang tadi. Di sini langsung kita eksekusi perintah cat garis miring. Di sini kita bisa dilihat kalau Ethernet satunya udah up dengan IP yang sudah ditentukan tadi. Kita lanjut ke langkah 5.3 yang dimana kita disuruh untuk membuat groove underscore vars slash web servers dalam subdirectory. Kita langsung kita eksekusi perintah mkdir. Nah, di sini kita bisa lihat sudah dibuatkan direktori groove underscore vars dan groove underscore vars slash web servers. Selanjutnya di langkah 5.4 kita disuruh membuat playbook dengan nama vars.yml. Karena di sini di langkah 5.4 kita disuruh untuk membuat playbook dengan nama vars untuk menentukan variabel yang diperlukan karena nilai variabel yang berlaku untuk host di web server yang kita juga harus menambahkan variabel definisi untuk mendukung konfigurasi Ethernet 1, jaringan Ethernet 1. Langsung saja kita di sini pertama-tama kita masuk dulu ke dalam directory group web servers group. Kita eksekusi perintah vim web server di sini kita langsung salinkan isian dari playbooknya. Nah, di langkah 5.5 kita disuruh untuk menjalankan playbook yang kita sudah buat tadi. Nah, di sini sudah sukses. Kita beralih ke langkah ke-6. Kita di sini disuruh membuat playbook lagi dengan nama log-rotate.yml yang akan meng-setup sistem cron job seperti langkahnya seperti berikut. Di langkah 6.1 kita disuruh untuk membuat playbook dengan nama log-rotate.yml
playbook dan menambahkan. Di sini kita langsung eksekusi perintah vim. Kita langsung salinkan isian dari playbooknya di sini. Jika mau, keseluruhan dari playbooknya akan berada di langkah 5.6. Di langkah 6.6 kita disuruh untuk menjalankan playbook yang kita sudah buat tadi. Nah, selanjutnya di langkah 6.8 kita disuruh untuk menjalankan perintah untuk memverifikasi apakah etc slash cron.d rotate web ground file itu ada dan kontennya sudah benar. Kita di sini eksekusi perintah ssh devops server a. Nah, selanjutnya kita ke langkah ke-7. Di sini kita disuruh untuk membuat playbook dengan nama site.yml yang akan mengimpor 4 playbook yang sudah kita buat tadi di langkah sebelumnya. Langsung saja kita di sini buat playbook dengan nama site.yml. Di langkah 7.2 kita disuruh untuk merun playbook yang kita udah buat tadi. Kita ulang lagi. Kita di sini disuruh untuk memasukkan password yang dimana passwordnya adalah red hat. Jadi mana di sini sudah berhasil ya. Selanjutnya kita disuruh untuk mengevaluasi grep yang sudah praktikum yang sudah kita buat tadi. Langsung saja eksekusi perintahnya.
Ya, kita di sini bisa kita lihat bahwa labnya sudah berhasil ya. Di sini kita bisa lihat PS semua. Selanjutnya kita eksekusi perintah lab finish review untuk agar tidak mengganggu praktikum kita selanjutnya. Itu saja untuk section kali ini, di mana kali ini kita bahas section 10.4. Terima kasih.